Ya, jadi saya jadi agak sedikit ini nih Bang, kalau seumpamanya ini menjadi dibebaskan kepada masing-masing reporter untuk dia bisa meng-create satu angle lah atau satu core frame sebuah fakta atau peristiwa, nanti nggak ada ideologi lagi itu di dalam media. Mereka jurnalis itu makin individual sekarang. Tidak lagi dibatasi oleh sekat-sekat newsroom. Nonton ngobrol paten, ngobrolin yang lagi tren. Halo, jumpa lagi kita di Ngonten. Masih bersama Dr. Asrul Mustaqim selaku dosen senior di Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik Jakarta, kampus Legend, kampusnya para kingmaker, Bang. Saya namain kampus ISIP itu kingmaker, Bang, karena banyak anak kampus kita ini yang sukanya kerja di belakang layar, membiarkan orang lain yang maju ke depan. Betul. Tokoh politik, produk, brand, itu mereka sebagai promotor yang manajer campaign yang bagus-bagus, tapi kadang jarang mau muncul anak ISIP. Itu kenapa sih Bang orang komunikasi begitu Bang kadang-kadang? Ya itu pilihan sih, pilihan peran. Kita tidak merasa pantas untuk hadir di muka, tampil. Tapi kita punya kemampuan yang kita bisa gunakan untuk menjadi manajer kampanye buat mereka. Iya, jadi kingmaker Bang kita Bang. Memang bukan kadang-kadang saya bilang nih sebetulnya you bisa maju ke depan, tapi kenapa? Nah contohnya ini Bang Asrul. Jarang banget dia mau diajak ngobrol-ngobrol kayak gini. Ya kan ini baru kesempatan langka kita bisa ngobrol-ngobrol. Apalagi melihat fenomena sekarang dari kacamata komunikasi Bang. Menarik itu Bang kalau kita analisis sekarang ini Bang. Ya kan? Dari isu perkembangan sekarang, gejolak di masyarakat dan bagaimana intervensi media sosial terhadap persepsi publik dan seterusnya itu banyak banget kalau kita mau gali-gali ini. Dan bagaimana kesiapan kampus ISIP itu untuk bisa menyiapkan sumber daya manusia yang tadi bukan hanya kredibel dalam keilmuan tetapi juga bertanggung jawab itu tadi Bang ya. Iya benar. Nah, ini nih Bang, PR-nya beratnya di situ nih Bang. Bagaimana melahirkan juru kampanye atau manajer campaign yang handal, tetapi juga dia punya norma etika dalam mengemas isi pesan, dalam mendeliver pesan. Nah, itu tuh Bang. Ini PR besarnya kampus ISIP tuh itu tuh. Ya, kita memang cenderung untuk menciptakan para manajer campaign ya. Manajer campaign untuk membangun reputasi, untuk membangun reputasinya individu atau reputasinya perusahaan, lembaga. Tapi kita tidak berniat untuk katakanlah tampil di depan sebagai orang pertama yang menyampaikan itu, tidak di situ barangkali ya pilihannya di situ kali ya. Tapi kalau Bang Asrul amati Bang, ini kan ada beberapa jurusan nih di kampus ISIP, ada jurnalistik, ada dulu penerangan, sekarang manajemen komunikasi, ada humas, ada periklanan, ya tentu ada administrasi, ada politiknya juga, ada hubungan internasional juga di sini kan ya Bang ya. Nah, kalau animo dari sejak berkembangnya media sosial memang animonya tetap ke komunikasi. Komunikasi ya. Cuman komunikasi sekarang itu misalnya politik pakai media digital. Maka ada mata kuliah digital politik. Digital politik ada ya? Ada digital politik. Oke. HI juga begitu. Jadi masuk juga mereka ke digital HI misalnya. Jadi pemanfaatan digitalisme harus menggunakan internet itu betul-betul dimanfaatkan itu. Entah untuk kepentingan politik, untuk kepentingan pemasaran sosial, pemasaran komersial itu juga udah dimasukin, include ya. Terus? Ya jadi kesannya kayak misalnya pemerintah lah ya. Pemerintah bertahan untuk membatasi perjalanan ke luar negeri. Nah, itu kan bagian dari alasan yang sangat mungkin adalah semua bisa dilakukan secara online misalnya pertemuannya, konferensinya online. Kenapa juga mesti pergi ke luar negeri untuk menghabiskan biaya? Itu kan soal efisiensi anggaran tuh. Itu mestinya dirasakan persis itu seperti itu. Di saat kita ekonominya melemah misalnya, kita perlu efisiensi. Kalau perjalanan itu biayanya sangat tinggi, adalah masuk akal kalau pemerintah membatasi perjalanan ke luar negeri karena itu sudah bisa dilakukan secara daring. Bahkan informasi-informasi yang dulu mungkin kita susah dapat, perlu studi banding, sekarang nggak perlu, kita tinggal browsing kan gitu ya. Makanya pemerintah mengecualikan kalau itu bersifat undangan internasional. Nah, kalau undangan internasional kan biasanya dibiayai dari negara yang mengundang. Itu mesti kita pahami bersama tuh. Jadi sekarang masih soalnya adalah soal komunikasi, masih komunikasi massa dengan imbuhan yang lebih kencang pada komunikasi dengan menggunakan media sosial.
Itu jadi nggak bisa ditolak. Bang, kebetulan kerja di sekarang ini lebih banyak kepada komunitas ya, untuk kita bisa menginfluencing sebuah komunitas gitu ya. Dan media memang menjadi salah satu alternatif untuk penyampaian pesan. Tetapi kadang-kadang sampai kepada perubahan perilaku. Nah, ini yang perlu intervensi lain, komunikasi tatap muka. Pasti. Iya kan? Itu pasti karena kan itu perilaku itu lebih mudah didekati secara persuasif dan interpersonal. Iya. Selama ini masih begitu. Tidak mungkin didekati dengan komunikasi dengan penggunaan media. Karena kan harus lihat bukti, harus disentuh. Ya, retorika itu tadi ya, harus ada klaim waran evidennya itu ya. Ya. Itu nggak bisa ditolak tuh. Masih peran komunikasi interpersonal itu masih di situ dalam hal perubahan-perubahan yang sampai pada perilaku. Tapi saya lihat di kampus ISIP ini selain media massa atau komunikasi massa juga udah mulai kenceng nih Bang ya, untuk komunikasi interpersonal itu ya Bang. Kenceng ya. Komunikasi interpersonal tetap kita masih pakai tuh interpersonal, komunikasi massa, komunikasi kelompok masih, komunikasi organisasi masih. Itu pasti kita pakai ketika tujuannya adalah mengubah sampai tingkatan perilaku. Jadi komunikasi organisasi bahkan juga di komunikasi di jurusan kesejahteraan sosial itu intervensinya juga intervensi dengan interpersonal. Interpersonal ya. Masih. Ya. Tapi kita tidak bisa menafikan untuk memanfaatkan media sosial. Oh iya, itu tetap untuk informasi yang sifatnya ringan itu masih perlu untuk media sosial. Bang, kalau saya boleh tanya ya, untuk perbandingan antara lapangan pekerjaan nih sekarang. Katanya jurnalistik itu udah mulai agak tergerus dengan banyak televisi yang sudah rontok, radio, koran yang sudah semakin jarang. Ini peluangnya jauh lebih besar mana Bang untuk media massa, media konvensional, atau kita ke interpersonal dan larinya ke media sosial? Kalau lihat fenomenanya ya, fenomena yang nggak bisa dipungkiri itu adalah perkembangan yang cukup pesat, sangat pesat bahkan media sosial. Kan? Jadi media mainstream itu harus berkolaborasi dengan media sosial itu. Kalau dia mau tetap eksis. Jadi katakanlah jurnalis di organisasi media mainstream, dia harus juga menjadi jurnalis yang cerewet secara individual memanfaatkan media sosial. Dan itu udah mulai banyak tuh dilakukan. Dia harus rajin nge-share sebagai produksi pribadinya atau produksi sebuah tim kecil untuk kemudian di-share di media sosial. Untuk supaya, amplifying ya. Supaya itu tetap diterima. Jadi kelihatannya nggak perlu kita matikan profesi jurnalisme yang mainstream ya. Cuma pendekatannya mungkin harus pendekatan baru. Harus ada penambahan instrumen untuk ke media sosialnya ya. Jangan terlalu asik bikin video 15 menit, padahal tuntutannya cuma 2 menit. Gitu kan, nggak mungkin kita terlalu asik begitu. Maka kita harus benar-benar paham tentang konten. Kita benar-benar paham tentang lambang, simbol. Maka di sini juga mulai heavy-nya adalah tentang produksi simbol. Simbol-simbol yang kemudian menjadi bahan masukan untuk membuat sebuah konten. Jadi dari mulai perencanaan membuat simbol-simbol itu dalam sebuah katakan foto atau teks, narasi, atau bentuk video itu sudah harus masuk secara benar-benar singkat, nggak bisa enggak. Ya. Jadi harus ada pengembangan ke arah situ supaya dia tetap eksis media konvensional ini. Dan itu udah diantisipasi ya sama ISIP ini ya? Udah kita bayangin itu bakal begitu. Bakal begitu ya, ke depannya bakal seperti itu. Jadi jurnalis itu makin individual sekarang. Tidak lagi dibatasi oleh sekat-sekat newsroom. Gitu. Karena kalau dibatasi oleh sekat-sekat newsroom, mereka terlalu memudahkan fenomena yang sekarang itu, dinamikanya nggak menjadi ikut jadinya. Ya, jadi saya jadi agak sedikit ini nih Bang, kalau seumpamanya ini menjadi dibebaskan kepada masing-masing reporter untuk dia bisa meng-create satu angle lah atau satu core frame sebuah fakta atau peristiwa, nanti nggak ada ideologi lagi itu di dalam media. Nah, mereka karena udah biasa hidup di situ. Jadi sudah terinternalisasi. Artinya visi misi dan patokan etika, bagaimana patokan-patokan yang harus dihindari dari hukum, komunikasinya. Kan kita masih ngajarin itu hukum dan komunikasi. Udah tuh terinternalisasi. Jadi ketika dia bikin konten, dia menyiapkan bahan untuk simbol-simbol kontennya atau dia buat narasinya, dia udah tahu tuh
Harapannya begitu. Nah kalau anak-anak sekarang nih Bang, dia bisa menerima fenomena media sosial sekarang ini menjadi alat atau mereka justru menjadi konsumen dari media itu sendiri nih kalau kita lihat sekarang? Yang selalu disarankan ketika belajar tentang media sosial adalah monetisasi. Jangan lupa, jangan asik bikin konten yang nggak ada nilai rupiahnya. Harus ada konten yang bernilai cuan. Setidaknya itu Iya. ya Bang ya. Jadi pekerjaan itu adalah bukan pekerjaan yang 3 kotak mendatar, Nah, sia-sia. Jangan sampai begitu, cuma scroll, scroll, cuman iya. receive doang. Jadi menerima create something Iya. untuk dia bisa menghasilkan setidaknya value gitu ya, Iya. setidaknya value ya. Monetisasi kan bentuknya bisa berupa uang, bisa juga value gitu ya. Artinya bahwa ada satu deliver pesan yang jelas, ada bermanfaat dan seterusnya. Karena masing-masing platform itu memberikan penilaian secara berbeda tuh kepada konten yang bisa dimonetisasi. Iya. Nah, itu yang mesti kita pahami benar tuh. Jadi Facebook apa yang bisa dimonetisasi? Berbeda Instagram dengan apa, Instagram. ya. Lalu X apa? Lalu apa namanya TikTok apa? Yang jangan dimasuki sama sekali adalah pornografi. Ya. Itu aja. Itu udah jelas clear Iya, itu ya. Sama terorisme. Gitu. Bang, kalau kita bicara soal apa yang kurang sih sebetulnya dari apa yang perlu ditambah deh ya. Kalau media massa tadi perlu ada penambahan dengan penyesuaian Ya. di media sosialnya. Apa sih yang perlu ditambah dalam pendidikan soal kejurnalistikan atau komunikasi untuk dia bisa siap untuk menghadapi media yang semakin berkembang ini? Sekarang itu yang paling penting adalah kesadaran tentang kolaborasi. Kolaborasi. Semua sudah tidak bisa dilakukan sendirian. Lalu selain kolaborasi, supaya bisa menghasilkan sesuatu adalah komersialisasi. Cuman jangan sampai melacur pada komersialisasi ansih. Itu aja. Itu yang perlu ditekankan sekarang tuh itu kolaborasi. Jadi nggak bisa sendirian tuh produksi konten. Lalu bukan hanya konten semata-mata, tapi harus ada komersialisasi. Itu yang orang bilang monetisasi. Harus dihitung sendiri karena bukan organisasi nih yang Ya, mengendalikan ya. lagi. Ya sekarang kita lihat fenomena anak-anak muda yang bisa hidup dari membuat konten yang mungkin dulu profesi yang zaman kita mungkin ditanya sama orang tua kita, lo kok nggak kerja sih? Ngapain aja sih lo? Gue main game tapi dapat duit. Game online, bikin konten dapat duit. Orang-orang tua kita mungkin zaman dulu itu bakal tanya lo kerjaan lo ngapain sih? Kok begini aja lo dapat duit kan gitu ya? Mungkin fenomenanya itu udah semakin berkembang lagi dengan adanya AI yang semuanya serba AI. Kita bikin musik aja dari AI, kita bikin gambar, video, animasi aja dari AI. Nah Bang, nah itu juga menyikapinya. Apakah itu udah diantisipasi juga itu sama isi perkembangan teknologi AI ini yang semakin, saya sih curiga nih ya untuk 5 tahun, nggak sampai 5 tahun ini. Yang tadinya orang heboh dengan media sosial nanti akan heboh dengan AI. Semuanya serba AI. Saya dengar ada satu negara yang udah melantik satu menteri AI, menterinya AI Bang. Kita tidak mungkin menolak upaya-upaya yang memberikan kemudahan. Ya, Itu adalah nggak bisa dicegah. Iya, itu adalah asas dasar modernisasi ya. yang memberikan kemungkinan untuk masuknya mesin sehingga produksinya itu bisa dilakukan secara massal. Sekarang bukan massal nih sekarang ini. Kita memanfaatkan mesin bahkan untuk pesan-pesan yang bisa sesuai dengan niche. Udah bisa Nah, didesain. itu dia. Sekarang sesuai dengan niche. Kenapa bisa begitu? Karena kita memanfaatkan big data. Jadi tentang big data juga kita pelajari itu tentang big data. Jadi bagaimana supaya konten kita itu sesuai dengan karakter unik kalau bisa, bukan kelompok lagi ya, individual bisa masuk seperti itu. Ya sekarang bikin artikel aja gak segampang kita ngetik berapa prom aja udah jadi artikel. Jadi Kita bikin analisis aja ngetik berapa prom aja udah jadi. Wah, ini gila ini kalau udah zaman seperti ini gitu. tapi kreativitas itu Kreativitas nggak tetap bisa. penting, nggak bisa. Nggak bisa ya. Karena ketika kita bikin prom, kita harus kreatif. Ya kalau enggak ya tetap aja hasilnya sit in sit out ya kalau orang bilang. Apa yang gua Garbage in, garbage out. iya garbage in garbage out ya, oke. Oke. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih Bang di lain waktu lagi ya. Sampai jumpa di konten. Bagi yang perlu komentar atau share, like ya silakan aja di kolom bawah ya. Sampai jumpa. No